Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Silahkan like dan subscribe. Pada kali ini saya ingin menerangkan tentang materi jurnal penyesuaian, di mana yang akan dibahas mengenai pendapatan diterima di muka. Berikut ini adalah contoh soal dari pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 September 2009, diterima pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Nah, di sini kita menerima pembayaran sewa gedung. Nah, ini merupakan pendapatan diterima di muka karena membayarnya adalah untuk 1 tahun. Nah, yang diminta di dalam soal ini adalah yang pertama adalah jurnal tanggal 1 September, lalu jurnal penyesuaiannya, di mana yang diminta adalah pendekatan harta dan laba rugi. Oke, kita lihat perhitungannya sebagai berikut. Untuk pendekatan neraca, nah kita buat di sebelah kiri ini dan pendekatan laba rugi di sebelah kanan. Nah, untuk jurnal tanggal 1 September, karena kita membicarakan pendekatan neraca, maka akun yang kita gunakan untuk menerima pendapatan diterima di muka ini adalah akun neraca. Pertama, karena kita menerima pembayaran berarti kita terima kas. Kasnya bertambah di debit. Lalu sewa diterima di muka di kredit. Nah, ini akun sewa diterima di muka ini adalah akun neraca, di mana neraca itu isinya adalah harta, hutang, dan modal. Karena sewa diterima di muka, maka dia kategori hutang. Lalu, untuk pendekatan laba rugi, nah, jurnalnya kas di debit dan kreditnya adalah pendapatan sewa. Karena kita membicarakan pendekatan laba rugi, nah laba rugi, maka kita menggunakan akun laba rugi. Akun laba rugi itu ada pendapatan dan beban, maka kita menggunakan akun pendapatan sewa untuk pendekatan laba rugi. Jadi kalau kita menerima uang untuk pembayaran sewa 1 tahun, karena kita menerima uang maka kasnya bertambah dan pendapatannya bertambah untuk pendekatan laba rugi. Ini adalah perbandingan antara pendekatan neraca dan laba rugi. Berikutnya adalah perhitungan untuk penyesuaiannya. Kita bagi juga menjadi 2, pendekatan neraca dan laba rugi. Kita hitung untuk pendekatan neraca terlebih dahulu. Jadi kalau pendekatan neraca, kita harus tahu yang sudah menjadi pendapatan atau yang sudah sewa terpakainya berapa. Nah, kita kan tadi menerimanya 1 September. Berarti kita hitung dari 1 September nah sampai 31 Desember. Itu adalah 4 bulan. Kita hitung September, Oktober, November, dan Desember. Nah, lalu kita hitung dulu 2.400.000 karena untuk 1 tahun kita bagi 12 bulan, karena setahun itu 12 bulan, per bulannya adalah 200.000. Berarti pendapatan yang sudah terlewati atau yang sudah kadaluarsa, nah ada 4
dikali 200.000, 4 dari sini dan 200.000 dari sini, hasilnya 800.000. Jadi jurnalnya adalah sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit sebesar 800.000. Karena tadi kita pendekatan neraca. Waktu terima duit kan tadi kas, sewa diterima di muka di kredit. Maka untuk penyesuaiannya, maka sewa diterima di mukanya ditaruh di sebelah debit sebesar yang sudah terpakai. Nah, untuk pendekatan laba rugi perhitungannya sebagai berikut. Jumlah yang terpakai tadi ada 800.000 selama 4 bulan dari bulan September sampai dengan Desember. Nah, bulan September itu kan bulan 9 sampai bulan 12 ya. Lalu yang belum digunakan itu ada 2.400.000 tadi totalnya dibayar dikurangi dengan yang terpakai, sisa 1.600.000. Nah, jadi kalau pendekatan laba rugi kita harus hitung sisa yang belum digunakan. Nah, jurnalnya adalah pendapatan sewanya di debit dan kreditnya sewa diterima di muka. Ini dia sebesar 1.600.000. Pendapatan sewanya sekarang kalau pendekatan laba rugi ada di debit karena waktu pembayaran tadi, waktu terima uangnya diterima tadi kas pada pendapatan. Jadi saat penyesuaian pendapatannya kita debitkan. Jadi nanti di neraca lajur angka pendapatan sesuai yang sudah terpakai. Demikian penjelasan tentang pendapatan diterima di muka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi